Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan nomor NIM 2003-04232. Program studi saya manajemen. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari Bapak dosen Iqbal Ahmad Ahmadi, yang mana tugasnya adalah mereview pelajaran dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang sistem telekomunikasi dan jaringan pada pertemuan 9. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya yaitu jauh, dan komunikasi berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem telekomunikasi tersebut hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama, informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Selanjutnya, dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information, yang mana pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface pengirim dan penerima. Yang ketiga, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Yang keempat, yaitu menjaga keamanan informasi setiap saat. Selanjutnya, fungsi sistem telekomunikasi itu ada 3. Yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Transmitting device ini yaitu kabel, serat optik, dan udara. Tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pula pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua yaitu connecting device. Connecting device berfungsi sebagai menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, yaitu suara manusia atau lainnya. Baiklah, itulah materi pada pertemuan ke-9. Selanjutnya materi pada pertemuan 10 yaitu tentang internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya merupakan singkatan dari kata interconnection network. Internet sendiri merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dengan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya agar aman. Penggunaan intranet ada beberapa macam hal. Yang pertama yaitu menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Yang ketiga, membatasi akses dari suatu sumber. Yang keempat, menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Yang kelima, itu sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian dari extranet.
Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke pihak luar atau ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Fungsi utama dari extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Selanjutnya, pertemuan 11 tentang sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Yang pertama yaitu karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibanding dengan perusahaan yang tidak. Namun, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan yang ketiga yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS yaitu Transaction Processing System memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Baiklah, itulah pertemuan 11. Selanjutnya pertemuan 12 tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan sebuah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, contohnya seperti Alibaba. Yang kedua business to consumer atau B2C, contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Selanjutnya yaitu yang ketiga consumer to consumer atau C2C. Yang keempat consumer to business atau C2B. Yang kelima yaitu business to administration atau B2A. Yang keenam consumer to administration atau C2A. Yang ketujuh yaitu online to offline, O2O. Keuntungan dari e-commerce tersendiri yaitu menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Baiklah, itulah pertemuan ke-12 tentang e-commerce. Selanjutnya pertemuan 13 tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok.
Manajemen rantai pasok atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup suatu proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan dan menghubungkan produksi, pengiriman dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasok ini, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Jenis-jenis SCM atau manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu rantai pasok supply upstream atau supply hulu. Yang kedua internal SCM. Yang kedua internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga, downstream SCM atau suplai rantai pasokan hilir. Ada beberapa masalah yang sering terjadi pada SCM ini. Yang pertama yaitu produk yang berkualitas. Yang kedua, pabrikan global. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Yang keempat, teknologi baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Baiklah, itulah materi ke-13. Selanjutnya, materi pertemuan 14 tentang intelligent system. Yang pertama yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Jenis dari artificial intelligence ini ada 4. Yang pertama, mesin reaktif. Yang kedua, memori terbatas. Yang ketiga, teori pikiran. Yang keempat, kesadaran diri. Yang kedua yaitu expert system, yaitu pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada. Melalui kumpulan pengetahuan, expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Nah, selanjutnya pertemuan 15 yang terakhir yaitu tentang haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property right atau yang bisa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, haki ini mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Beberapa hak terhadap kekayaan industri ada 6. Yang pertama hak paten, yang kedua merek, yang ketiga rancangan industri, yang keempat rahasia dagang, yang kelima hak cipta, yang keenam perlindungan varietas tanaman. Ada beberapa landasan hukum yang mengatur haki dalam Perpu. Yang pertama, pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana panjang atau pidana penjara paling lama yaitu 7 tahun atau
Denda paling banyak sejumlah 5 miliar. Nah, keuntungan dari pendaftaran HAKI ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengklaim kerusakan hukum. Yang kedua, mengizinkan pembuat karya seni orisinal untuk melindungi dan memonetisasi hak mereka. Ini dapat dilakukan dengan membuat salinan, menjual, menerbitkan, menyiarkan, membuat karya turunan, dan lain-lain. Hak juga dapat dilisensikan atau diberikan kepada seseorang untuk digunakan dengan sejumlah uang atau segala bentuk pengembalian ekonomi lainnya. Yang ketiga, seiring dengan itu, memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya atas hak cipta. Yang keempat, pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra atau artistik mereka. Baiklah, itulah pertemuan 15 tentang HAKI, dan akhirnya telah selesai materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.